Kasus kemunculan pagar laut misterius di Tangerang kini terus menjadi sorotan. Terbaru, area pagar laut tersebut ternyata memiliki sertifikat. Fakta ini juga telah dibenarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, ATR, Badan Pertanahan Nasional, BPN. Menteri ATR, Kepala BPN, Nusron Wahid mengonfirmasi area pagar laut di Tangerang, Banten memiliki sertifikat hak guna bangunan, HGB, dan sertifikat hak milik, SHM. Hal ini merespons penelusuran warganet di aplikasi Bumi ATR BPN yang menemukan bahwa kawasan sekitar pagar laut Tangerang ternyata bersertifikat HGB. Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed, media sosial, kata Nusron, dikutip dari siaran langsung Kompas TV, Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025, via kompas.com. Menurutnya, sertifikat HGB itu berjumlah 263 bidang. Selain HGB, terdapat pula SHM sebanyak 17 bidang. Lantas, siapa pemilik sertifikat HGB dan SHM di kawasan pagar laut Tangerang itu? Daftar pemilik HGB di pagar laut Tangerang Nusron merinci, sertifikat HGB berjumlah 263 bidang itu merupakan milik beberapa perusahaan, yaitu PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, perorangan sebanyak 9 bidang. Menindaklanjuti temuan sertifikat HGB dan SHM, Nusron menginstruksikan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Dirjen SPPR, untuk berkoordinasi dan melakukan pengecekan bersama Badan Informasi Geospasial, BIG, pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Tujuannya adalah memeriksa apakah lokasi sertifikat tanah tersebut berada dalam garis pantai, daratan, desa kohot atau di luar garis pantai, laut. Pasalnya, pengecekan sementara menunjukkan dalam proses pengajuan sertifikat tersebut, terdapat dokumen-dokumen yang terbit pada 1982. Karena itu, kami perlu cek mana batas pantai tahun 1982, mana batas pantai 1983, 1984, 1985, sampai batas garis pantai 2024 dan sampai sekarang, tuturnya. Dengan begitu, pihaknya dapat mengecek apakah lokasi yang dimaksud termasuk dalam peta bidang tanah SHGB atau SHM itu berada dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Dia menargetkan hasil pemeriksaan sudah didapatkan pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025, karena tidak terlalu sulit. Kami tidak mau berspekulasi apakah ini dulunya berupa tambak atau berupa apa. Yang berhak untuk itu patokannya adalah garis pantai, jelas dia. Jika hasil koordinasi dengan BIG menunjukkan adanya sertifikat HGB dan SHM yang terbukti berada di luar garis pantai atau di wilayah laut, pihaknya akan melakukan evaluasi dan peninjauan ulang. Menurutnya, Kementerian ATR BPN masih memiliki kewenangan untuk meninjau ulang sertifikat tanah tersebut, karena baru terbit pada 2023. Berdasarkan PP, selama sertifikat itu belum berusia 5 tahun dan ternyata dalam perjalanan terbukti secara faktual, ada cacat material, prosedural, dan cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan kami tinjau ulang tanpa perintah pengadilan, terang Nusron. Tak hanya itu, Kementerian ATR BPN juga akan melakukan penindakan terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah tersebut, terutama jika bukti menunjukkan bahwa sertifikat HGB dan SHM berada di wilayah laut. Dia merinci, oknum-oknum yang terlibat diantaranya juru ukur, Kepala Seksi Pengukuran dan Survei Kantor Pertanahan, Kantah Tangerang, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantah Tangerang, serta Kepala Kantah Tangerang. Manakala nanti terbukti berada di luar garis pantai, dan manakala terbukti tidak compliance, manakala terbukti tidak sesuai dengan prosedur, dan manakala tidak sesuai dengan aturan yang berlaku,
kami akan tindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, tandasnya.